pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17,
informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lux Mawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 6 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya 393 jemaah haji kloter perdana Aceh berangkat. Dinas Kesehatan pastikan seluruhnya sehat. Kemudian Dinas Pangan Aceh dorong penyelamatan pangan, gandeng pelaku usaha dan stakeholder. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luk Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Sebanyak 393 jemaah calon haji kloter pertama asal Aceh diberangkatkan dalam kondisi sehat pada Rabu dini hari tanggal 6 Mei 2026 pukul 00:05 waktu Indonesia Barat menuju Tanah Suci. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita. Dinas Kesehatan Aceh memastikan seluruh jemaah calon haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter pertama dalam kondisi sehat saat diberangkatkan ke Tanah Suci. Sebanyak 393 jemaah haji kloter pertama telah diberangkatkan pada Rabu dini hari pukul 1:05 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Sultan Iskandar Muda, menandai dimulainya proses pemberangkatan haji tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdius, mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sebelum keberangkatan dan tidak ditemukan jemaah dengan kondisi yang menghambat perjalanan. Ia juga mengingatkan para jemaah untuk menjaga kondisi tubuh selama berada di Tanah Suci, mengingat perbedaan cuaca dan aktivitas ibadah yang cukup padat. Alhamdulillah bisa berangkat semua, tidak ada ya bermasalah dengan kesehatan. Dan yang paling penting tadi kita mensosialisasikan kepada semua jemaah agar sampai di sana nanti jangan kekurangan air minum, mineral, dan untuk menjaga kesehatannya, khususnya bagi petugas haji pihak itu bisa menjaga terutama sekali orang yang sehat itu jangan sampai jatuh sakit. Selain itu, Ferdius menegaskan petugas pendamping jemaah haji harus aktif memantau kondisi jemaah dengan rutin menanyakan kesehatan jemaah guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama pelaksanaan ibadah. Dinas Kesehatan Aceh berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan tetap menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci hingga kembali ke tanah air. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Kementerian Haji dan Umrah Aceh memberikan layanan prioritas bagi jemaah calon haji lanjut usia dan disabilitas. Selengkapnya dilaporkan TC Mauludia Putri. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Aceh menyediakan layanan kursi roda, mobil golf, penempatan kamar di lantai dasar, pendampingan petugas, serta berbagai layanan prioritas bagi jemaah calon haji JCH, disabilitas maupun lanjut usia lansia untuk memudahkan mobilitas dan mencegah kelelahan selama jemaah berada di UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh hingga proses keberangkatan menuju Tanah Suci. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah yang juga Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah
Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal mengungkapkan, kemudahan lain yang diberi adalah keberangkatan melalui jalur VIP di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simblang Bintang dan tidak lagi naik pesawat melalui tangga konvensional, tetapi langsung diarahkan menggunakan garbarata, yakni jembatan bertinding dan beratap yang menghubungkan ruang tunggu terminal bandara ke pintu pesawat, sehingga memudahkan penumpang masuk atau keluar tanpa harus terkena cuaca panas maupun hujan. Pak Gunung, dapat kami laporkan juga tahun ini akan dilakukan layanan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ini juga karena izin Pak Gunung memakai garbarata dan VIP yang ada di Bandar Udara Sultan Iskandar Muda. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Aceh Ferdius memastikan petugas kesehatan di asrama haji dan yang mendampingi jamaah di Tanah Suci berupaya mengoptimalkan layanan terbaik kepada seluruh jamaah. Khususnya bagi petugas haji PHD daerah itu bisa menjaga terutama sekali orang yang sehat itu jangan sampai jatuh sakit. Adapun untuk diketahui, pada musim haji tahun ini, jamaah haji embarkasi Aceh yang tertua sudah berusia 102 tahun berasal dari Kota Langsa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Pendengar, Dinas Pangan Aceh mendorong upaya penyelamatan pangan untuk menekan pemborosan makanan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selengkapnya dilaporkan Putri Anggun. Dinas Pangan Aceh menggelar kegiatan sosialisasi dan koordinasi penyelamatan pangan Rabu 6 Mei 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk menekan pemborosan makanan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan pangan yang masih layak konsumsi. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah mendorong kolaborasi antara pelaku usaha seperti rumah makan, restoran, dan hotel dengan lembaga sosial. Salah satunya melalui konsep Food Bank Rumoh Pangan Aceh. Kepala Dinas Pangan Aceh, Surya Rayendra, menyampaikan bahwa persoalan pemborosan makanan masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan data, produksi sampah di Banda Aceh mencapai 300 ton per hari dengan sekitar 30% diantaranya merupakan sampah makanan. Jadi kita mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan baik itu dari para pengusaha, rumah makan, hotel, ya, supaya nanti bisa berkolaborasi dengan kita, dengan ada rumah pangan Aceh yang sebagai food bank, itu nanti bisa menyalurkan kepada yang berhak lah, kepada yang bisa memanfaatkan makanan berlebih ini. Jadi makanan berlebih yang ada di rumah makan mungkin, di hotel, itu tidak terbuang percuma, tapi bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Selain melibatkan pelaku usaha, kegiatan ini juga menghadirkan unsur ulama untuk memperkuat pendekatan edukasi kepada masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku, baik dari sisi lingkungan maupun nilai-nilai keagamaan, agar tidak terjadi pemborosan makanan. Dinas Pangan Aceh berharap melalui gerakan ini, masyarakat dapat lebih bijak dalam membeli dan mengonsumsi makanan, sehingga tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Putri Anggun melaporkan. Pendengar, dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Mendukung pembangunan di sebuah daerah, perlu adanya dukungan penegakan hukum yang berkeadilan tanpa diskriminatif oleh pihak Polri. Informasinya selengkapnya dilaporkan rekan Albora Maulana. Mendukung pembangunan di sebuah daerah perlu adanya dukungan penegakan hukum yang berkeadilan tanpa diskriminatif. Hal itu merupakan sebuah pesan yang disampaikan dari seorang tokoh muda di Kota Lok Sumawe, Andi Rahman, kepada polisi. Penegakan hukum berkeadilan tanpa diskriminatif dinilai menjadi peluang besar pada iklim investasi yang kondusif sehingga berdampak untuk menekan angka kemiskinan. Maka karena itu, butuh sinergisitas yang serius di tingkat Forkopimda supaya tidak terjadi tumpang tindih saat hukum sedang ditegakkan. Jadi artinya ini adalah mengedepankan kedekatan
Jadi itu kita berharap semua institusi juga mendukung terwujudnya Polri untuk masyarakat, baik itu dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lain-lain. Kami berharap di wilayah Polres kita, di wilayah Polda kita, di Kepolisian Republik Indonesia kita adalah proses penegakan hukum yang berkeadilan tanpa diskriminatif. Itu adalah harapan kami selaku masyarakat, karena apabila itu terjadi, maka pembangunan dipastikan akan melesat maju. Selain itu, kata T. Andi Rahman, penegakan hukum berkeadilan tanpa diskriminatif ini diyakini dapat mengembalikan nama baik institusi Polri yang sempat tercoreng oleh sejumlah oknum polisi ketika menyelesaikan sebuah pelanggaran di kalangan masyarakat. Demikian Albara Maulana melaporkan. Dari Samudra Pasir Aceh Utara kita menuju Melabuh. Dari Melabuh diberitakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat meluncurkan posko pengaduan data tunggal sosial ekonomi nasional di kantor kecil Ujung Drin, Kecamatan Merebuh sebagai langkah percepatan validasi dan perbaikan data sosial masyarakat. Selengkapnya dilaporkan rekan Irhamsah. Aceh Barat tidak perlu khawatir dan tidak ada masalah dengan yang terjadi hari ini. Itu sampaikan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat meluncurkan posko pengaduan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN di kantor kecil Ujung Drin, Kecamatan Merebuh, Selasa pagi. Posko ini dibuka serentak di seluruh desa sebagai langkah percepatan validasi dan perbaikan data sosial masyarakat. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mengatakan seluruh desa di Aceh Barat mulai hari ini membuka posko pengaduan hingga batas waktu 15 Mei 2026. Masyarakat diminta datang langsung ke posko untuk menyampaikan data kepada operator yang telah mendapatkan pelatihan di setiap desa. Di sana kita minta untuk jujur menyampaikan, walaupun ada protes misalnya tidak sesuai, tapi harus jujur menyampaikan data. Kejujuran ini supaya terjadi, kami juga melibatkan para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tengku-tengku abu-abu di kampung untuk bisa menyampaikan ke masyarakat supaya jujur dalam menyampaikan data. Kalau nanti kita misalnya di desil 8 sesuai orang kaya, tapi posisi sekarang di desil 5, kita udah ambil hak orang. Nah, jadi yang jatah masuk desil 5 nggak bisa. Harus jujur menyampaikan data. Nah, apakah cukup di situ? Tidak. Setelah sampai ke posko pengaduan, anggap 1 sampai 5, kemudian 6 sampai 10 mengadu, semua data dari operator nanti finalnya ada di musyawarah kampung. Nah, musyawarah kampung kita tadi minta aparat kampung hadir, tuhaput wajib hadir, tokoh masyarakat harus hadir semuanya. Jadi objektif. Nah, dasar data itulah nanti yang dikirim ke sana, yang akan diperbarui di bulan Juli nanti. Jadi kita punya waktu sampai Juni. Nah, kita lebih cepat begini. Ini 10 hari di sini, posko pengaduan. Kemudian nanti musyawarah desa sampai akhir Mei. Di Juni diekspos nanti oleh Satgas semuanya. Clearkan dulu, nanti finalnya baru disampaikan ke saya. Tarmizi juga memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan meski masih terdapat potensi kesalahan data. Pemerintah daerah tengah berkoordinasi dengan BPJS agar warga tetap bisa berobat meskipun belum memiliki biaya. Sementara itu, Kepala BPS Aceh Barat, Devi Indriastuti, mengatakan pembaruan data DTSN turut diperkuat melalui program Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola data di tingkat desa agar lebih akurat dan tepat sasaran. Awalnya saya hanya ingin melakukan pembinaan untuk 3 desa karena memang kekuatan saya tentu tidak akan mungkin bisa menggerakkan seluruh Aceh Barat. Namun demikian luar biasanya Pak Bupati kita ini. Belum lagi saya bercerita tentang Desa Cantik, beliau sudah mengundang saya dan kemudian langsung membentuk Satgas Updating DTSN sehingga yang tadinya rencana saya ini, kegiatan ini hanya dilaksanakan di 3 Desa Cantik saja, saat ini sudah dilaksanakan di seluruh Kabupaten Aceh Barat. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan validitas data sosial bagi masyarakat. Reporter RRI Melabuh Irhamsyah melaporkan. Pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM melaunching alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan tahun 2026.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultural pada Selasa sore. Selengkapnya dilaporkan rekan Tama Maulizar. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM meluncing alat dan mesin pertanian atau Alsintan tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura pada Selasa sore. Tarmizi mengatakan Alsintan yang dilaunching tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian yang terdiri dari mesin panen padi fungsional atau Combine Harvester 9 unit dan 3 unit hand traktor. Setelah sebelumnya itu ada 10 unit traktor. Dan ini yang dari Kementerian Pertanian langsung diberikan ke kelompok tani mengikat. Kemudian yang dari dana APBK tahun ini kita ada pengadaan juga satu lagi, belum dibeli, dalam proses. Jadi totalnya ada 10 unit. Dengan adanya bantuan Alsintan dari Kementerian Pertanian tersebut, kata Tarmizi, diharapkan dapat membantu para petani di Kabupaten Aceh Barat dalam meningkatkan produktivitasnya. Tarmizi menyebut Aceh Barat masih membutuhkan banyak Alsintan untuk mendukung produktivitas pertanian. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya untuk menjemput dan melobi pemerintah pusat. Ia juga mengatakan ke depan akan menganggarkan lebih banyak ke hand traktor dan pompa air untuk pengadaan tahun ini. Lebih lanjut, Tarmizi mengatakan pada tahun ini produksi hasil pertanian di Kabupaten Aceh Barat meningkat dan tahun depan akan diupayakan lebih meningkat dari saat ini agar bantuan Alsintan juga akan semakin banyak diberikan oleh Kementerian Pertanian. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Mendengar anggota DPRA Dapil 10 Aceh Haji Henry Mulyana kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan menghadirkan bantuan usaha ekonomi produktif atau UEP bagi pelaku usaha di Aceh Jaya. Selengkapnya kembali dilaporkan rekan Irhamsah. Upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat terus dilakukan pemerintah Aceh. Melalui Dinas Sosial Provinsi Aceh, puluhan bantuan usaha ekonomi produktif disalurkan kepada pelaku usaha kecil di Kabupaten Aceh Jaya. Bantuan tersebut menyasar pelaku usaha kios, kuliner, dan menjahit yang tersebar di 9 kecamatan. Program ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini berjuang mengembangkan usaha di tengah keterbatasan. Kepala Dinas Sosial Aceh Jaya, Teguh Ridwan, menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap penguatan ekonomi masyarakat kecil. Jadi alhamdulillah hari ini kita membagikan, tadi sudah kita bagikan secara simbolis. Jadi dari 9 kecamatan yang ada di Aceh Jaya, lebih kurang 52 penerima yang telah melalui seleksi verifikasi yang cukup ketat dan sesuai dengan kecil yang ketat. Lebih dari sekedar bantuan, program ini juga membawa harapan baru bagi para penerima. Bagi pelaku usaha kuliner misalnya, bantuan ini tidak hanya membantu usaha, tetapi juga meringankan kebutuhan sehari-hari. Ia juga menegaskan bahwa program usaha ekonomi produktif diharapkan dapat berkontribusi dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan, sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat di Aceh Jaya. Tak lupa pihaknya menyampaikan apresiasi kepada Haji Henry Mulyana atas perhatian dan komitmennya terhadap masyarakat di daerah pemilihan tersebut. Sementara itu rasa haru dan syukur disampaikan oleh salah satu penerima bantuan, Fitriani, warga Aceh Jaya, yang mengaku bantuan ini menjadi titik awal untuk mewujudkan harapan yang selama ini sulit dijangkau. Sangat memuaskan, mengucapkan ribuan terima kasih. Menurutnya dukungan tersebut menjadi bukti nyata kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat. Ia berharap perhatian seperti ini terus berlanjut di masa mendatang. Reporter RRI Melabuh Irhamsyah melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Melabuh. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.
Musim kemarau membuat petani cabai di BUMG Gampong Cotbau meningkatkan intensitas penyiraman tanaman. Sedikitnya 8 ton air per hari diperlukan. Selengkapnya dilaporkan rekan Razi Arda. Musim kemarau yang berlangsung dalam beberapa minggu terakhir membuat petani cabai di BUMG Gampong Cotbau meningkatkan intensitas penyiraman tanaman demi menjaga pertumbuhan tetap optimal. Cuaca panas ekstrim mendorong petani harus bekerja ekstra agar ribuan batang cabai tetap subur dan tidak mengalami kekeringan. Petani cabai BUMG Gampong Cotbau Muhammad Yani saat ditemui RRI mengatakan dalam kondisi kemarau seperti ini, penyiraman dilakukan hingga 3 kali sehari. Penyiraman dilakukan pagi, siang, dan malam hari, bahkan setelah sholat Isya, karena kebutuhan air menjadi faktor utama bagi pertumbuhan tanaman ini. Kalau musim kemarau ini berarti kalau 1 hari 3 kali kita nyiram. Pagi, siang, bisa jadi malam lagi. Malam habis Isya udah nyiram lagi. Kalau normal 1 hari 2 kali. Sekali kalau normal itu kan. Ia menjelaskan seluruh proses penyiraman masih dilakukan secara manual menggunakan selang. Dengan jumlah sekitar 13.000 batang cabai yang dikelola, kebutuhan air mencapai sekitar 8 ton per hari untuk 3 kali penyiraman agar seluruh tanaman mendapatkan pasokan air yang cukup. Dalam 1 hari 3 kali itu harus keluar air 8 ton. Kita tampung, kita naikin dari pagi sampai malam, besok pagi 2 hari 2 malam itu naikin ke bak penampung dari air PDAM. Muhammad Yani menambahkan perawatan intensif yang dilakukan sejauh ini membuahkan hasil positif. Meskipun menghadapi cuaca panas, kondisi tanaman cabai di BUMG Gampong Cotbau tetap terjaga dengan baik dan menunjukkan pertumbuhan yang bagus berkat perhatian penuh terhadap kebutuhan air. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Pendengar dari 0 km Indonesia, Sabang Lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Wali Kota Sebulu Salam memimpin koordinasi percepatan pembangunan sekolah rakyat di Buluh Dori guna memastikan target penyelesaian proyek tuntas Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Juprianto. Wali Kota Sebulu Salam Haji Rasid Bancin memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan sekolah rakyat di Desa Buluh Dori kilometer 11, Kecamatan Simpakiri. Pertemuan itu berlangsung di lokasi proyek tersebut difokuskan untuk memastikan seluruh fasilitas pendukung tuntas tepat waktu sesuai instruksi pemerintah pusat. Dalam arahannya, Wali Kota Sebulu Salam menekankan bahwa proyek strategis itu harus selesai pada bulan Juni mendatang. Salah satu poin krusial menjadi pembahasan adalah kondisi akses jalan menuju sekolah yang belum sepenuhnya teraspal. Sinilah kami mohon tadi pengertian kita, bagaimana agar ini juga bisa berjalan lancar dan juga tim ini semangat untuk memantau, Pak. Bukan hanya nanti diberatkan kepada pihak waskita atau pihak dari PU Sarpras, tapi kami juga berharap dari Pemda ikut terlibat memang betul-betul aktif mengawal ini supaya segera sesuai dengan harapan Bapak Presiden Juni itu selesai. Nah, selesai ini nanti kita mungkin semoga berjodoh lagi, ada lagi pembangunan SNT tadi juga nilainya lebih gede daripada sekolah rakyat ini. Ini sampai ke ujung lokasi kan belum aspal, Pak. Sinergi antara Pemkot, tim pengawas, dan kementerian diharapkan mampu menghadirkan wajah baru pendidikan Sebulu Salam melalui sekolah rakyat yang representatif dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan. Informasi terakhir, pendengar, Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil berjanji dan berkomitmen siap mengawal memperjuangkan hak-hak seluruh buruh di Kabupaten Aceh Singkil untuk kesejahteraan. Selengkapnya dilaporkan rekan Salihin Barus. Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil berjanji dan berkomitmen siap mengawal memperjuangkan hak-hak seluruh buruh di Kabupaten Aceh Singkil untuk kesejahteraan. Penegasan tersebut diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil didampingi Ketua Komisi 4 Haji Amaliun dan Dr. Desra di hadapan ratusan para buruh Senin 4 Mei 2026 kemarin. Dikatakannya apa yang menjadi tuntutan para buruh tersebut akan diperjuangkan hingga terrealisasi melalui dinas terkait. Sebab menurut Amaliun menyangkut dengan hak-hak para buruh ini, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan, juga sebelumnya DPR sudah menyuarakan kepada pemerintah daerah melalui dinas yang membidangi. Dengan harapan ke depan agar seluruh hak-hak para buruh itu tidak dikesampingkan hingga harus membuat para buruh tersebut turun ke jalan menyampaikan keluh kesah mereka. Jadi kami dari lembaga DPR
Sebenarnya apa yang Bapak sampaikan itu kami sudah duluan menyampaikan ke pemerintah daerah agar hak-hak buruh itu diperhatikan, sehingga aksi-aksi seperti ini tidak mesti terjadi. Jadi ada beberapa poin tadi yang disampaikan, tuntutan dari buruh sudah direspon oleh pemerintah daerah melalui Pak Sekda. Ini kami akan kawal. Ya, mantap. Selanjutnya dalam kesempatan yang sama, Haji Amaliun juga meminta secara tegas pemerintah daerah melalui dinas terkait agar segera merealisasikan apa yang menjadi keluhan para buruh di Kabupaten Aceh Singkil. Seperti diketahui melalui aksi yang digelar di halaman kantor Bupati Aceh Singkil pada Senin, 4 Mei 2026 kemarin. Ratusan buruh di daerah itu menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah. Di antaranya permohonan para buruh kepada pemerintah daerah untuk membentuk Dewan Pengupahan guna menyusun dan merancang lahirnya upah minimum kabupaten atau UMK. Kemudian pemerintah kabupaten melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga diharapkan agar lebih proaktif untuk menyelesaikan sejumlah persoalan-persoalan yang dihadapkan dengan para buruh. Di samping itu, para buruh juga meminta pemerintah segera membentuk Satgas PHK, dan ke depan di Aceh Singkil juga terbentuk lembaga kerjasama LKS Tripaptrade, serta pemerintah daerah diminta agar menyediakan anggaran kegiatan May Day 2025-2026 mendatang. Demikian Salihin Barus melaporkan. Saudara, dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.